Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ugi di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang looping atau perulangan ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya ya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Baik, untuk membahas ya, untuk mulai pembahasan tentang apa itu looping atau perulangan, maka ya kita langsung saja menuju ke software Scratch-nya ya. Jadi nanti kita akan membuat program di mana programnya itu adalah membuat animasi seperti orang ya, gambar orang yang berjalan ya. Jadi animasi gambar orang atau gambar kartun yang berjalan. Untuk sprite-nya nanti ini akan kita ganti ya, supaya tidak kucing terus. Kita ganti dulu, kita mulai saja ya, dari sekarang kita ganti dulu di sini sprite-nya. Yang kucing ini kita hapus, kemudian kita pilih di library Scratch. Di sini kita pilih, kita scroll ke bawah. Di sini ada, bukan ini ya, kita pilih yang ini, Pico Walking ini ya. Pico Walking ini kita pilih, klik, kemudian untuk latar belakangnya atau backgroundnya kita gunakan gambar yang blue sky ini. Kemudian untuk kartunnya ini, gambar kartun orangnya ini, ukurannya agak kita kecilkan dulu ya. Ini mungkin terlalu ya, saya kira ini terlalu besar ya. Untuk mengubah ukurannya kita kecilkan, kita klik ini ya, angka 100 ini, yang di sini ukuran ini kita ganti dengan 75, kemudian enter. Kemudian untuk sprite-nya ini kita letakkan di sini ya, namanya Pico Walking ya, sprite-nya ini Pico Walking. Nah, untuk menggerakkan sprite-nya ini, maka di dalam Scratch itu di sini sudah ada kode di bagian grup gerakan. Itu ada kode atau kepingan gerak ini ya, gerak berapa langkah gitu kan ya, gerak berapa langkah. Ini untuk nilainya itu bisa kita ubah-ubah. Semakin besar nilainya, maka nanti pergerakannya, perpindahannya itu semakin jauh ya, semakin jauh jarak perpindahannya. Semakin kecil nilainya, maka ya jarak perpindahannya dari tempat awal ke tempat tujuan, ke tempat tujuannya itu, kalau nilainya kecil ya lebih pendek. Kalau nilainya di sini lebih semakin besar, maka jarak perpindahannya itu semakin jauh, seperti itu. Sekarang kita coba untuk yang 10 ini dulu ya, gerak 10 langkah. Untuk mencobanya tanpa mengeklik bendera hijau ini bisa ya, kode gerak 10 langkah ini bisa kita klik, maka sambil dilihat efeknya yang ada di sini ya, visualisasinya di sini. Kita klik, maka nah perpindahannya seperti itu ya. Kalau ini nilainya kita kasih nilai misalkan 3 kali lipat ya 30, maka perpindahannya ya mestinya 3 kali lipat dari yang 10 tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau ini kita kasih nilai 5 misalkan, maka perpindahannya ya jadi lebih kecil ya.
Kita kembalikan lagi ke sini. Nah, kalau misalkan kita pengen menganimasikan orang ini berjalan, maka gerak ini kan harus diklik berulang-ulang ya, berulang-ulang seperti ini. Nah, berulang-ulang, diklik berulang-ulang kodenya. Nah, ini kalau di dalam pemrograman supaya suatu kode ini tidak hanya satu kode ya, nanti dalam prakteknya bisa berisi beberapa kode. Jadi seperti blok kode itu bisa dijalankan secara berulang-ulang, maka digunakan perulangan atau looping ya, biar nanti kodenya itu lebih ringkas dan ya tidak kita klik berkali-kali seperti ini. Kalau program ini sudah jadi kemudian kita jalankan lewat sini, kan kita tidak bisa lagi mengklik di sebelah sini ya, diklik kodenya dari kode editornya ini. Jadi kita menggunakan konsep perulangan di sini atau menggunakan konsep looping. Ya, untuk menggunakan konsep looping atau perulangan ya, pengulangan atau perulangan ya. Di sini di bagian kode itu ada di bagian kontrol, di bagian kontrol ya, di bagian grup kontrol atau kelompok kontrol ini. Nah, perulangan itu kalau di Scratch itu ada beberapa jenis ya, ada ulangi berapa kali ya, ulangi berapa kali seperti ini, kemudian selamanya, kemudian ulangi sampai ya, ulangi sampai ya, seperti itu. Kita akan menggunakan yang ulangi berapa kali dulu ya, seperti ini. Nah, supaya gerak 5 langkah ini tadi bisa diulangi beberapa kali ya, maka kita masukkan di sini. Kalau ulangi kemudian berapa kali, ini perulangannya itu tertentu ya. Maksudnya itu nanti diulanginya berapa kali itu sudah tertentu ya. Misalkan ulangi 10 kali, maka nanti gerak yang sejauh 5 langkah tadi itu diulangi sebanyak 10 kali. Jadi perulangannya itu sudah ditentukan, tertentu ya. Tertentu ya. Tertentu atau sudah ditentukan berapa kali nanti blok program atau kode ini akan diulangi. Misalkan kita gunakan contohnya di sini 10 kali dulu ya. Kemudian ini kita klik, kalau kita klik maka akan diulangi 10 kali. Terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat ini bisa kita kasih mungkin wait ya, dikasih wait kontrol, tunggu berapa detik. Kalau 1 detik kayaknya kelamaan ini nanti di sini ya. Nah, ini kurang jauh. Kalau kurang jauh nanti kita jauhkan ya di sini ya. Kalau 10 langkah maka ini kita kasih 0,5 detik aja ya, biar agak lebih cepat sedikit. Kemudian jaraknya misalkan kita kasih 10 ya, gerak 10 langkah. Kalau kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berhenti ya, 10 kali ya. Coba sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sambil diperhatikan yang visualisasinya ya. Ini saya klik, kemudian perhatikan visualisasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 langkah. Bukan 10 langkah ya, 10 kali ya, diulangi. Jaraknya itu 10 langkah, gerak 10 langkah ya, gerak 10 langkah. Kalau misalnya kita kasih yang 5 langkah tadi, maka ya semakin pendek kan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada lagi perulangannya itu selamanya ya, selamanya.
Kalau selamanya itu ya berarti berapa banyak perulangannya itu tidak terbatas ya selamanya. Jadi diulang terus menerus ya. Kita coba ya ini ya. Kita coba kalau selamanya. Oh, ini kurang cepat ya. Kalau kurang cepat widthnya ini kita kasih 0,1 aja lagi. Semakin cepat ya berarti ya. Jadi nanti antara gerak satu dengan gerak yang lainnya itu ada jeda waktu tunggunya itu 0,1 detik ya, biar bisa kita lihat pergerakannya ya, antara apa namanya, gerakan satu dengan gerakan yang berikutnya itu biar kelihatan. Coba ini kita lihat. Nah, ini kan. Nah, ini diulang terus, ini diulang terus nyampe di sini. Nah, sebenarnya ini belum berhenti ya. Sebenarnya perulangannya masih terus dilanjutkan, tetapi karena di sini sudah nyampe di batas pinggir di sini, maka ya seakan-akan dia berhenti di sini. Tapi sebenarnya di sini tuh perulangannya tetap dilanjutkan terus ya, seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah perulangan yang ini, perulangan yang ulangi sampai. Nah, ulangi sampai ini ada batasannya, tapi batasannya itu dengan kondisi tertentu ya, dengan kondisi tertentu. Kalau kondisinya ini terpenuhi, kondisi tertentu itu terpenuhi, maka ya perulangannya dihentikan atau diselesaikan ya, dihentikan atau diselesaikan, bukan diselesaikan ya, dihentikan. Perulangannya itu dihentikan ya. Misalkan begini, kita mau menganimasikan sprite ini berjalan terus ya, menggunakan gerak 5 langkah tadi, kemudian antara gerak satu dengan yang lainnya itu ditunggu 0,1 detik. Kemudian pada saat dia menyentuh pinggirnya ini, maka perulangannya itu dihentikan ya, perulangannya itu dihentikan ya. Jadi ulangi sampai ya, di sini kondisinya itu adalah menyentuh. Oh, ini saya kecilkan dulu ya. Pada ulangi sampai menyentuh pinggir. Nah, maksudnya itu adalah sprite ini nanti itu akan digerakkan 5 langkah dan diulangi terus menerus sampai sprite ini nanti menyentuh pinggir ini ya, menyentuh pinggir ini ya, menyentuh pinggirannya ini. Jadi diulangi terus menerus ya, sprite ini akan digerakkan, diulangi terus menerus sampai menyentuh pinggir ini ya. Jadi bukan terus menerus begitu, enggak seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan terus menerus, tetapi ini diulangi terus sampai apa? Sampai menyentuh pinggir. Kalau kondisi menyentuh pinggir ini terpenuhi, maka nanti perulangannya itu akan dihentikan. Coba kita lihat ya. Sekarang kita klik ini, ulanginya ini. Nah, ini kita lihat, ini dikasih warna kuning di pinggirnya ini ya, berarti ini masih dijalankan. Pada saat menyentuh pinggir, nah ini kan, pada saat menyentuh pinggir maka berhenti. Di sini perulangannya juga akan dihentikan. Ya, perulangannya dihentikan. Pada saat menyentuh pinggir, maka dia akan dihentikan. Ya. Sekarang kita kasih
ini ya, kejadian menggunakan klik bendera hijau ini ya. Oh, ini kita tambahi dengan kejadian ketika diklik bendera hijau ya. Coba sekarang kita lihat, kita kembalikan ke sini ya, kita kembalikan ke sini, kemudian ini kita perbesar di sini aja ya, di sini ya. Kemudian kita klik bendera hijau, maka dia akan berjalan seperti ini. Ya, sampai di pinggir, maka dihentikan. Ya, jadi untuk animasinya, gerakannya, animasinya itu bisa dicepatkan atau dilambatkan dengan menggunakan jeda waktunya tunggu ini ya. Kalau jeda waktu tunggunya ini kita kecilkan lagi di sini, maka mestinya juga perpindahan antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya itu akan semakin cepat, 0,05 misalkan, maka dia akan semakin cepat. Nah, ini kan akan semakin cepat ya, akan semakin cepat. Kalau misalkan 0,1 tadi, 0,1 ya, karena di sini waktu tunggunya itu semakin besar, maka ya seperti ini, akan semakin lambat efek ini ya, gerakan animasinya ini ya, seperti itu. Kemudian di sini kalau kita lihat ada yang sedikit aneh di animasinya ya, akan sedikit aneh dengan animasinya. Kenapa? Pada saat dia berjalan kok dia posisinya itu tangannya sama kakinya begini terus gitu kan. Nah, seperti ini. Ini akan lebih maksudnya itu animasinya itu akan lebih hidup atau kelihatan lebih realistis apabila ya sprite-nya ini dia itu tangannya, kakinya itu tidak statis ya, tetapi ada efek animasinya yang seperti orang berjalan itu. Lah bagaimana caranya? Ya, caranya mudah. Coba sekarang kita lihat di bagian sprite ini, Pico Walking ini, kemudian kita lihat di sini ya, bagian tab kostum. Ya, kita klik tab kostum. Kalau kita lihat ternyata sprite Pico Walking ini itu dia itu mempunyai beberapa gambar ya, mempunyai beberapa gambar kostum ya. Nah, ini kalau kita lihat yang pertama ini posisinya seperti ini. Kalau yang kedua ini seperti ini. Nah, tangannya sudah berganti ya. Tangannya di sebelah sana, yang kanan, yang sebelah kiri di sebelah belakang, kemudian kakinya melangkah, yang sebelah kiri di depan, yang sebelah kanan di belakang. Kemudian ini, nah ini beda lagi. Ini beda lagi. Lah kalau ini kita kasih runtutan seperti ini, kita munculkan secara berurutan seperti ini, maka dia nanti akan mengakibatkan efek seperti orang berjalan. Ya, kita mau menggunakan kostum ini. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah di bagian kode di grup tampilan itu ada kode yang dinamakan dengan ini. Sebentar. Kostum berikutnya. Ya, kostum berikutnya ini. Kostum berikutnya itu apa? Kostum berikutnya itu adalah untuk mengganti kostum satu dengan kostum yang lain. Ya, jadi kalau misalkan yang pertama kali kostumnya itu adalah Pico Walk 1, kostum berikutnya itu apa? Kostum berikutnya itu adalah yang ini. Kemudian berikutnya lagi yang mana?
Berikutnya lagi adalah piko walking 3. Berikutnya lagi yang mana? Berikutnya lagi adalah piko walking 4. Berikutnya lagi, karena dia tidak ada lagi, maka nanti kalau blok di dalam perulangan itu masih dikerjakan, blok kode ya, perulangan yang ada di dalamnya itu masih dikerjakan, maka akan diganti dengan kostum yang pertama tadi. Jadi muter gitu ya. Ya, seperti ini. Kalau di sini sudah habis, maka akan kembali ke kostum yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kembali lagi yang ke pertama, kedua, ketiga, keempat, dan begitu seterusnya sampai perulangan itu berhenti ya. Sampai perulangan itu dihentikan. Lah, meletakkan kostumnya di mana? Ya, kita kembali ke kode. Meletakkan kostumnya itu ada di sini ya. Jadi yang pertama itu kan ini ya tadi ya, yang pertama itu ini, kemudian nanti gerak 5 langkah ya, gerak 5 langkah, kemudian tunggu 0,1 detik baru diganti ke kostum berikutnya. Jadi kostum berikutnya itu berarti piko walking yang 2 tadi. Ternyata di sini masih diulang lagi, maka ya gerak 5 langkah lagi, kemudian tunggu 0,1 detik kostum berikutnya. Begitu terus ya. Baik, sekarang kita coba ya. Kita coba, kita sudah menambahkan kostum berikutnya tadi. Kemudian kalau ini kita klik bendera hijau, maka nah efeknya seperti orang berjalan ya sekarang ya. Nah, seperti itu. Kalau dinilai ini terlalu lambat, maka waktu tunggunya bisa di ini ya, waktu tunggunya bisa agak dipercepat lagi ya, agak dipercepat lagi 0,05 misalkan. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat, ini bisa kita kembalikan ke 0,1, kemudian yang geraknya ini jaraknya mungkin bisa diperbesar ya. Ya, bisa diperbesar. Coba. Nah, seperti ini. Nah, seperti orang berjalan ya sekarang ya. Maksudnya itu animasinya lebih hidup ya. Kembalikan ke 5. Nah, seperti ini, animasinya jadi lebih hidup. Baik, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini ya, video yang membahas tentang perulangan atau looping dalam Scratch. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya ya. Kemudian jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.